نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوحدة 14 سنعرف خلال هذه الأوقات عن المفردات، وبالخصوص المفردات عن الصفات، اسم الصفات atau kata sifat. طيب، سأقرأ لكم هذه المفردات. كريم، كريم، كبير، صغير، ثقيل، خفيف، واسع، ضيق، طويل، قصير. أعيد: كريم، كبير، صغير، ثقيل، خفيف، واسع، ضيق، طويل، قصير. ففي هذه الصفات نلاحظ أن هناك المضادة أو نقول العكس, ya. Jadi ada kata sifat antonim, ya. Kabir, صغير, ثقيل, خفيف, واسع, ضيق, طويل, قصير. Karim, karim mulia, ya. Karim bisa diartikan orang yang dermawan, gitu ya. Maka sinonimnya adalah bakhil, gitu ya. Bakhil. Atau juga bisa diartikan sebagai mulia, ya, akhlaknya mulia. Berarti sinonimnya adalah antonimnya adalah hakir, ya. Jadi antonim, ya. Lawan katanya, ya. Hakir, jadi buruk atau hina, ya. Karim mulia. Baik. هذه المفردات. ننتقل مباشرة إلى المحادثة. لا الأمثلة من هذه المفردات. نعم هذه. طيب، نعطي لكم هذه الأمثلة البسيطة. فنبدأ من المثال الأول. المؤمن له خلق كريم. المؤمن له خلق كريم. ما معنى هذا المثال؟ ما معنى هذا المثال؟ Mukmin itu memiliki akhlak yang mulia. Baik, mumtaz, ya. Seorang mukmin, ya, memiliki akhlak yang mulia. Menggunakan lahu, ya, karena begitu menempel, ya, begitu kuat akhlak karim, akhlak mulia itu seharusnya untuk orang yang mukmin. Jadi harus dimiliki, ya. Maka digunakan dengan lahu di sini. Nah. Baik, al-mithalu tsani. Seorang pedagang memiliki rumah besar. Kaifa naqulu bil lughatil arabiyyah? Seorang pedagang memiliki rumah besar. At-tajiru lahu baitun kabirun. Baik, mumtaz. At-tajiru lahu baitun kabir. Atau nastati' an naqul lit-tajiri baitun kabir. Lit-tajiri baitun kabir. Naam. Hatta huna nastati' an naqul lil mu'mini khuluqun karim. فالمعنى واحد. طيب، التاجر له بيت كبير أو للتاجر بيت كبير، فهما صحيحان. طيب، المثال بعده. تعلم صغيرا واعمل به كبيرا. تعلم صغيرا واعمل به كبيرا. ما معنى هذا؟ Belajarlah di waktu kecil dan beramallah dengannya di waktu dewasa. Masya Allah. Barakallahu fiik, ya. Ta'allam, belajarlah saghiran, waktu kecil, wa'mal bihi kabiran, dan amalkanlah dengannya di waktu besar. Baik, insyaallah. Al-mithal ba'dah. Alangkah luasnya masjid itu. Naam. Mada? Kaifa naqul bil arabiyyah? Alangkah luasnya masjid itu.
Nah. Alihada. Ma ajmala. Luas. Ma mana luas? Wasi'un. Naam, wasi'. Alangkah luas? Ma ajmala. Jamil, bagus. Jamil. Ya. Jamil bagus. Alangkah bagusnya ma ajmala. Ma Wasi' ajmala. luas. Alangkah luasnya? Wasi' al-masjid. Wasi' al-masjid. Kaifa ja'lu li ism tafdil. Oh. Naam, ism tafdil. Awsahun. Awsa', naam. Ma awsa'a Wasi' dhalikal masjid. Ma awsa'a dhalikal masjid. Ma awsa. Naam, dhalikal masjid. Atau nughayyir hadzal mithal, alangkah besarnya masjid itu. Kaifa? Ma akbara. Ma akbara dhalikal masjid. Nah, ba'da ma yani al-harakah fathah deh, maftuha. Ma ajmala. Naam. Ma awsa'a. Ma akbara. Wa hakadha. Dan ma awsa'a dhalikal masjid. Nah. Taib. Al-mithal ba'dah. 'Ala al-maktabi mistaratun tawilah. Di atas meja ada penggaris panjang. yang panjang. Mumtaz. Ba'dah, tulislah kalimat pendek. Uktub qalilan qasir. Mada? Tulislah kalimat pendek. Uktub kalimatun Al-jumlatul tawil. Al-jumlah. Pendek apa? Jumlatul qasir. Taib. Uktub jumlatan qasira. Atau uktub kalimatan qasira. Taib. Sahih. Taib. Taib, hadhihi al-mufradat wa ma'a amthilatiha. Taib. Nantaqilu ila al-muhadathah. Yani asrah lakum aqra lakum yani بطريقة سريعة ثم سنواصل إلى المادة بعدها إن شاء الله. المحادثة 14 تنظيم الوقت, mengatur waktu. هذه المحادثة تجري بين مشكور ومحسن. مشكور ومحسن يعني الأعمال أو النشاط اليومي, aktivitas harian gitu ya. Mata tastayqidhu min naumik. Mata tastayqidhu min naumik. Astayqidhu qabla al-fajr. Mata tastayqidhu min naumik. Kapan kamu bangun dari tidur? Nah. Astayqidhu qabla al-fajr. Saya bangun tidur sebelum fajar. Sebelum subuh, ya. Wa madza ta'malu ba'da dzalik? Wa madza ta'malu ba'da dzalik? Madza dan apa yang kamu kerjakan setelah itu atau setelah bangun? Nah. Muhsin, adhhabu ila al-hammam liatawadda'a wa asta'idda li salatil fajr. Adhhabu ila al-hammam. Saya pergi ke kamar mandi liatawadda'a untuk wudu wa asta'idda bersiap salat fajar. Naam, wa asta'idda dan bersiap-siap li salatil fajri. Untuk salat subuh. Mashkur, aina tusallil fajr? Aina tusallil fajr? Di mana kamu salat subuh? Ya. Fajar, salat subuh. Salat subuh fajar.
Usallil fajra fil masjid. Saya salat subuh di masjid. Wa madza taf'alu ba'da dzalik? Dan apa yang kamu lakukan Setelah salat subuh? setelah salat subuh fajar? Aqra'ul Qur'an. Membaca Quran. Baik. Di sini ada kata ta'malu, ya. Bukan tidak malu artinya. Ta'malu, Anda bekerja gitu ya. Kemudian ada taf'alu. Mungkin ada yang bertanya apa bedanya gitu ya. Jadi kalau dengan amila itu adalah aktivitas ya pekerjaan yang rutin, konsisten, continue dikerjakan. Gitu ya. Continue dikerjakan. Kerjakan. Ya, tetapi kalau menggunakan fa'ala maka itu bisa jadi tidak konsisten gitu ya, atau sekali dua kali dikerjakan tetapi tidak begitu konsisten. Maka di sini menggunakan ta'malu ya, aktivitas harian setelah bangun tidur gitu ya. Maka ketika membaca Al-Qur'an sebagai rutinitas yang wajib bagi seseorang, maka bisa menggunakan ta'malu. Gitu ya, menggunakan ta'malu karena ada yang pada subuh membaca Al-Qur'an, ada yang baca koran. Gitu kan, maka taf'alu menggunakan di sini ya, sehingga itu bisa dibedakan demikian. Nah. Baik. Nulahizu ilal mufradat wal ibarat. Ada kosakata dan ungkapan ya untuk apa namanya permohonan maaf, gitu ya. Ada permohonan maaf, ada ungkapannya. Jadi bisa bilang asif, ana asif, gitu ya. Ana asif, saya mohon maaf. Asif itu pemohon maaf gitu ya. Jadi jawabnya gimana? La ba'sa. La ba'sa. Tidak apa-apa. Asif ya akhi. La ba'sa. Tidak apa-apa. Atau asif li ta'khiri. Asif li ta'khiri. Ya, mohon maaf atas keterlambatanku. Asif li ta'khiri. Maka jawabnya ma fihi mushkilah. Asif. Ma fihi mushkilah. Artinya nggak jadi masalah, gitu kan? Mafi muskilah, nggak apa-apa, gitu ya maksudnya. Asif li ta'khiri. Jadi misalkan ada acara kemudian telat gitu kan, takhir, maka asif li ta'khiri ya akhi, gitu ya. Mohon maaf atas keterlambatanku. Dan kalau bilang la muskilah nggak nyaman. Oh, kemana? La ba'sa. Boleh. La muskilah tafi. Dibalik bisa ya. La mushkilata fi atau ma fihi mushkilah. Ma fihi mushkilah. Atau la mushkilah. La mushkilah. Atau iya, nah, pakai la ya. La mushkilata fi atau ma fi mushkilah. Artinya tidak ada masalah gitu ya. Enggak masalah gitu ya. Atau asif li'adami huduri. Asif li'adami huduri. Maaf tidak bisa datang, tidak bisa hadir. Kalau tadi terlambat, ya ini tidak bisa hadir, gitu kan? Maka jawabnya sama. Mafi muskilah ya akhi, ya ukhti, gitu ya. Mafi muskilah. Oh, la muskilah. La muskilah. Boleh ya. Terakhir, a'tadhiru minka. A'tadhiru minka. Saya mohon maaf. Saya mohon sama dengan asif ya. Boleh dipilih saja ya. Asif atau a'tadhiru minka. A'tadzir. Udhrun itu adalah alasan ya. Udhrun ya, udzur, ada udzur. Biasanya pakai udzur kan kita ya. Udzur ya akhi gitu ya. Izin kan maksudnya. Saya mohon maaf atau tidak bisa hadir atau telat gitu ya. A'tadziru min. Saya mohon maaf. La alaik. La alaik. Tidak apa-apa. Ala di sini diartikan sebenarnya adalah suatu kesalahan gitu ya. La alaik. Tidak ada salah atasmu gitu maksudnya ya. La alaik. Tidak ada salah atasmu, artinya tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa karena mungkin kesibukan dan seterusnya. A'tadzuru mink, la 'alaik. Ya, la 'alaik. Baik. Fa hadhihi al-muhadatsa an tanzimil waqti. Baik, al-ikhwa wal akhwat, nuwasilu ila al-qa'idah ar-rabi'ata 'ashrah, yani taqsimul ism min khilali al-nakirah wal ma'rifah. Jadi pembagian isim terkait dari atau berdasarkan keumumannya. Jadi dibagi menjadi dua. Ada nakirah, ada ma'rifah. Kalau kemarin mudzakkar muannas gitu ya. Maka sekarang adalah
pembagian isim berdasarkan keumumannya. Jadi isim itu kata benda, gitu ya, nama itu terkategorikan menjadi dua. Jadi, Sama ma'rifah. ya, nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan al-ma'rifah. Taib. Mahiyal nakirah wa mahiyal ma'rifah. Nakirah, kita berikan contoh di sini. Nakirah, contohnya kitabun, talibun, qalamun, ma'hadun, kitabun, buku, talibun, siswa atau murid, qalamun, pena, ma'hadun, pesantren atau pondok. Ini kalimat ini secara makna adalah untuk menandakan umum sifatnya. Kitabun, masih buku secara umum. Talib, murid secara umum, gitu ya. Belum diketahui secara khusus. Artinya belum ada maksud satu buku yang dimaksud atau satu murid yang dimaksud, gitu ya. Atau satu pena yang dimaksud, bahkan satu ma'had yang dimaksudkan. Belum ada. Ini masih umum. Maka secara definisi isim nakirah atau kata umum. Kata umum adalah isim yang maknanya belum definitif. Ya, maknanya belum definitif, belum diketahui secara jelas oleh pembicara, lil mutakallim atau lawan bicara atau lil mukhatab. Sehingga sifatnya masih umum gitu ya. Contohnya fil fasli talibun. Di dalam kelas ada siswa. Nah, ada siswa. Siswa di sini sifatnya masih umum. Gitu ya. Belum jelas siapa namanya gitu ya. Yang pakai apa seragam bagaimana gitu kan. Yang bagaimana anaknya itu belum diketahui secara jelas baik orang yang berbicara maupun yang diajak bicara. Artinya masih sifatnya umum, talib, siswa umum. Siswa yang mana saja gitu ya. Nah, ini namanya nakirah ya. Isim nakirah kata umum. Jadi siswa yang di dalam kelas tersebut belum dikenali oleh pembicara dan lawan bicara. Jadi kalau kita misalkan mau berbicara, mengatakan di kelas siswa yang belum kita belum sifatnya secara umum, maka menggunakan talib. Talib gitu ya. Talibun. Itu masih seorang siswa tetapi masih umum sifatnya. Kita coba beralih. Nah, yang kedua adalah al-ma'rifah. Nah, ini ya, kita tambahkan alif lam di depan. Ini menandakan bahwa kata tersebut sebagai ma'rifah. Mahil ma'rifah, isim ma'rifah adalah kata khusus. Nakirah tadi kata umum, gitu ya. Kemudian ma'rifah, al-ma'rifah adalah kata khusus. Kebalikannya. Adalah isim yang maknanya definitif, sudah diketahui oleh pembicara atau lawan bicaranya. Baik itu lil mutakallim atau lil mukhatab. Ya, sudah diketahui. Maksud dari contohnya di sini, at-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Mal farqu baina at-talibu fil fasli wa fil fasli talibun? Mal farqu fi hataini kalimatain? Alif mawjud alif lam. Mawjud alif lam. Naam. Awalan. Naam. Fi al-kalimah talib. Naam. Huna talibun wa huna at-talibu. Baik, mumtaz. Seorang siswa tersebut di dalam kelas. Artinya seorang siswa ini sudah diketahui oleh orang yang berbicara maupun yang diajak bicara, gitu ya. Baik itu dari namanya. Kalau talib masih umum. Talib masih umum, tetapi kalau sudah at-talib, dia sudah ada maksudnya yang murid itu atau siswa itu maksud dia, gitu ya. Ya, siswa itu atau at-talib ya itu maksudnya. Jadi secara khusus sudah diketahui oleh pembicara ataupun lawan bicara. Jadi siswa yang di dalam kelas tersebut sudah dikenal oleh pembicara dan lawan bicara. Ada beberapa bentuk Bapak Ibu sekalian untuk menandai bahwa isim tersebut adalah bersifat khusus atau ma'rifah. Nah, ini dia ya. Beberapa tandanya. Yang pertama adalah isim yang diawali dengan al, alif dan lam, gitu ya. Al-kitabu, al-masjidu. Maka dalam Al-Qur'an dzalikal kitabu. Ini maksud al-kitabu di situ adalah al-Qur'an. Karena ada alif lam di depannya, gitu kan? Dzalikal kitabu, la raiba fi. Baik. Jadi ini sudah diketahui kitabnya, bukunya, gitu ya. Beda kalau kitabun masih umum sifatnya. Buku apa kita nggak tahu, gitu ya. Jadi kalau sudah kita
kita ingin berbicara, maksud dari kitab yang kita bicarakan adalah sudah difahami, sudah tahu maksudnya, maka menggunakan Alkitab. Tetapi kalau kita belum tahu, maka menggunakan kitabun. Ya, bicara tentang buku secara umum gitu ya, maka menggunakan kitabun. Atau al-masjidu. Jadi al-masjidu ini sudah menjadi ma'rifah, ya, khusus, makna khusus. Oh, masjidnya yang itu loh, yang warnanya biru misalkan ya, atau yang misalkan ditandai dengan alamat dan seterusnya, maka menggunakan al-masjidu. Kemudian isim alam ya. Isim alam nama orang gitu ya. Muhammadun ya. Salah, Muhammadun ya. Muhammadun jadi kita perbaiki. Muhammadun, Hindun, dia tidak perlu menggunakan alif lam karena sudah ma'rifah secara maknanya. Sudah faham secara maknanya Muhammad. Ya enggak perlu tambah al-Muhammad. Gitu kan? Karena sudah ma'rifah dengan sendirinya karena termasuk isim alam ya, nama orang. Hindun ya, Hindun nama orang. Taib. Kemudian kata tunjuk. Kata tunjuk kita sudah pelajari ya waktu itu. Hadza, hadihi, dzalika, tilka itu semuanya adalah bentuknya isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Karena di antara tanda-tandanya untuk isim ma'rifah itu adalah kata tunjuk. Juga kata ganti ya, huwa, anta, iya, hum, semuanya itu termasuk isim ma'rifah juga. Pun juga dengan kata sambung alladzi, allati ya. Semuanya termasuk isim ma'rifah. Terakhir, kata yang disandarkan pada isim ma'rifah. Contohnya, Kitabut Thalibi. Jadi kitab ini nakirah apa ma'rifah? Kitabun. Kitabun nakirah apa ma'rifah? Nakirah ya? Nakirah. Aslinya nakirah ya. Qalamun juga aslinya nakirah. Tetapi ketika diidhofahkan, ya, diisnadkan dengan al-talib, maksudnya disandarkan pada isim ma'rifah. Jadi kitabnya ini adalah nakirah, at-talibnya ma'rifah, gitu ya. Qalamnya ini adalah nakirah, Muhammadnya adalah ma'rifah. Maka ini pun juga menjadi isim ma'rifah. Kitabut Thalibi, artinya buku siswa. Buku siswa, gitu ya. Qalamu Muhammadin, ya, pena Muhammad atau penanya Muhammad. Nah, itu maksud daripada disandarkan atau diisnadkan ya, ataupun juga diidhofahkan gitu ya. Kitabut Thalibi atau misalkan buku fikih, berarti kitabul fikhi. Jadi ma'rifah jadinya. Kitabul fikhi, buku fikih. Gitu ya. Kitabul hadis. Nah, gitu ya. Atau usulul fikhi, gitu ada ya. Usulul fikhi, jadi usulnya adalah nakirah, al-fikih menjadi ma'rifah sehingga menjadi bentuknya adalah isim ma'rifah. Nah, ini ya materi kita secara sederhana, nanti kita buka sesi untuk berdiskusi, tanya jawab di akhir insyaallah. Baik. Sementara itu dulu kita harus rehat dulu sebentar ya Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, a'tadirukum.